Shalom, kekasih-kekasih Kristus, kita jumpa kembali dalam agenda Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman, BPMK GKI Klasis Bojonegoro. Kita siapkan hati kita buka Alkitab kita, di mana hari ini bacaan kita adalah 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tapi hari ini, saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-12 saja. Kita perhatikan demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, adakah di antara kita yang merasa begitu kokoh dan yakin tidak akan pernah roboh? Adakah di antara kita yang merasa bahwa kita begitu tangguh sehingga tidak akan pernah merasakan rapuh? Ya, nyatanya kita melihat dan kita sungguh menyaksikan bahwa di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, ada saja hal-hal tertentu yang membuat kita terbelenggu dalam sebuah kerapuhan. Kita berada di dalam sebuah kesadaran bahwa kita ini terbatas. Tidak perlu sebuah batu yang besar yang bisa menghentikan seorang pendaki gunung. Cukup kerikil-kerikil yang kecil yang masuk di dalam sebatu sang pendaki itu, yang akhirnya akan menghentikan langkahnya dan gagal untuk mencapai puncak keberhasilan. Artinya di dalam sepanjang kehidupan kita akan selalu ada hal-hal tertentu yang membuat kita bisa mengalami sebuah kejatuhan, yang membuat kita bisa mengalami sebuah kegagalan. Betapapun tentu kita tidak pernah mengharapkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita dengan jujur mengakui, mari kita dengan jujur menyadari bahwa apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di sekitar kita selalu berpotensi untuk membawa kita kepada sebuah kejatuhan. Tapi hari ini kita juga bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita juga melihat dan menyaksikan bahwa ada begitu banyak pengalaman yang kemudian dinarasikan dengan begitu indah. Ada begitu banyak pemberitaan sabda Tuhan yang kemudian terdokumentasikan dengan begitu baik, menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ketika kita memperhatikan 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, maka di sana kita akan menemukan bahwa ada banyak hal yang ditulis atas apa yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Ayatnya yang ke-6 mengatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Ada narasi yang disimpan, ada kisah yang didokumentasikan dengan baik untuk menjadi peringatan bagi kita. Untuk menjadi peringatan supaya apa? Yang pertama dikatakan, supaya kita tidak mengingini yang jahat, ayat yang ke-6. Ayatnya yang ke-7, supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala. Ayatnya yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan. Percabulan rohani tentunya yang dimaksud pada bagian ini. Ayatnya yang ke-9, jangan kita mencobai Tuhan. Dan ayatnya yang ke-10, dan jangan kita bersungut-sungut. Pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika mereka jatuh dalam kejahatan, mengingini yang jahat. Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka mencobai Tuhan, ketika mereka jatuh dalam percabulan dan penyembahan berhala, mereka menerima sebuah konsekuensi, mengalami kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itu menjadi peringatan bagi kita. Peringatan yang semestinya tidak membuat kita takut. Peringatan yang semestinya tidak hanya mendorong kita untuk kemudian ditakut-takuti, lalu dengan sebuah perasaan tertekan, dengan sebuah perasaan terpaksa, ya sudah, saya tak ngikut Tuhan saja. Nah,
Sebenarnya semuanya itu dituliskan untuk menjadi sebuah peringatan. Sehingga kita bisa menjadi lebih bijak dalam bertutur kata. Bisa menjadi lebih bijak dalam menginginkan sesuatu. Bisa menjadi lebih bijak di dalam bersikap dan bertindak. Sehingga kita tidak melawan Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kisah umat Tuhan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita, siapapun kita. Bahkan peringatan ini pun juga dengan tegas ditulis dan diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dengan mengatakan ayatnya yang ke-12 tadi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Artinya peringatan-peringatan itu bukan hanya ditujukan untuk mereka yang lemah. Bukan hanya ditujukan untuk mereka yang sedang berada di dalam kerapuhan. Tetapi justru diberikan bagi mereka yang merasa kokoh. Bagi mereka yang merasa kuat. Bagi mereka yang merasa begitu tegar dalam menghadapi problematika kehidupan di atas muka bumi ini. Justru mereka yang merasa kuat itulah mereka mendapatkan peringatan. Justru mereka yang merasa kokoh itulah mereka perlu mendapatkan teguran. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita yang mungkin hari ini juga merasa begitu kokoh, begitu kuat, ingat, bangsa Israel pun pada waktu itu merasa mereka adalah bangsa yang terpilih, mereka adalah bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Nyatanya, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kebinasaan. Orang-orang di Korintus, mereka merasa begitu mapan dengan berbagai macam karunia-karunia yang mereka miliki. Nyatanya, mereka pun terjebak di dalam upaya untuk mengunggulkan diri, bahkan terjebak di dalam penyembahan berhala dan meninggalkan Tuhan. Siapapun kita, teristimewa kita yang hari ini merasa begitu kokoh, begitu nyaman, begitu baik-baik saja, ada peringatan dari Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pribadi yang mengingat berbagai macam narasi yang mengingatkan kita bisa saja ada kelemahan dan kerapuan yang akan datang yang membuat kita gagal sampai di tujuan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menopang kita sehingga kita tetap dikuatkan bukan karena kegagalan kita, tetapi dikuatkan oleh karena Tuhan. Dengan senantiasa mawas diri, dengan senantiasa lebih hati-hati. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap peringatan dan ketetapan yang Engkau nyatakan bagi kami. Membuat kami tetap kuat, tetap kokoh. Bukan karena kecakapan kami pribadi, tetapi karena tangan kuasa Tuhan yang menolong kami. Tetapi karena peringatan-peringatan Tuhan yang boleh dengan bijak kami pahami dan kami responi dengan baik. Ajar kami untuk tidak terlena oleh apapun. Ajar kami untuk tidak berbangga diri dengan segala kemapanan yang kami miliki, tetapi justru membuat kami semakin mawas diri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.